Nah, baik, di sini kita akan membahas materi tentang determinan, matriks, dan inverse matriks. Nah, kita simak bersama-sama. Ini adalah PPT-nya. Nah, matriks, determinan, dan inverse pada matriks. Nah, determinan dan inverse matriks. Di sini definisi determinan matriks persegi ordo 2 yaitu misalkan A11, A12, A21, A22. Nah, maksudnya di sini A11 adalah baris 1 dan kolom 1, A12 baris pertama, kolom kedua. Maka determinan matriks A adalah bisa disimbolkan seperti mutlak A sama dengan mutlak A11, A12, A21, A22. Nah, sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A21, A12. Nah, A11 boleh dimisalkan seperti A, dan A12 boleh dimisalkan B, A21 boleh dimisalkan C, dan A22 boleh dimisalkan sebagai D. Jadi, nanti hasilnya adalah A, D, min, B, C. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Soal determinan matriks persegi berordo 2. Nah, yang pertama yaitu tentukan determinan A jika negatif 2, 3, negatif 5, negatif 4. Nah, untuk yang kedua yaitu tentukan K jika 2, 3, 4K sama dengan 12. Nah, untuk yang pertama yaitu seperti tadi, bahwa negatif 2 dikali negatif 4, lalu dikurangi, selanjutnya yaitu negatif 5 dikali 3. Nah, sama dengan negatif 2 dikali negatif 4, yaitu 8, lalu dikurangi negatif 5 dikali 3. Nah, negatif 5 dikali 3 kan hasilnya negatif 15. Jadi, di sini negatif ketemu negatif, jadinya positif. Jadinya 8 ditambah 15 per 23. Maaf, 8 ditambah 15 sama dengan 23. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 yaitu terdapat anggotanya yaitu 2, 3, 4, dan K. Nah, di sini kita mencari K-nya. Lalu, dengan menggunakan rumus determinan tadi, yaitu dengan 2 dikali K, lalu dikurangi 4 dikali K, sama dengan 12. Jadi, silang begitu. Nah, ketemu 2K dikurangi 12 sama dengan 12. Nah, 2K sama dengan 24. Mengapa kok 24? Karena masing-masing ruas, karena yang negatif 12 di ruas kiri itu dijumlahkan atau dapat bisa masing-masing ruas itu dijumlah dengan 12. Jadinya kan di ruas kiri negatif 12 ditambah 12 kan 0. Jadinya di ruas kanan yaitu 12 ditambah 12 hasilnya 24. Nah, jadi ketemu K sama dengan 12. Lanjut yaitu determinan matriks. Nah, determinan matriks persegi berordo 3. Nah, yang tadi kan berordo 2. Jadi yang berordo 2 dan berordo 3 itu berbeda caranya. Nah, kalau berordo 3 itu dengan metode Sarus namanya. Nah, di sini tentukan determinan matriks persegi ordo 3 berikut dengan metode Sarus. Yaitu matriks A sama dengan tadi yaitu A11, A12, A13. A13 berarti elemen pada elemen baris pertama, kolom ketiga. Untuk langkah-langkahnya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama yaitu salin kedua kolom pertama dari determinan di sebelah tanda pisah. Nah, untuk langkah kedua yaitu buat diagonal utama matriks dan dua garis yang sejajar diagonal utama. Kalikan ketiga elemen yang dilalui oleh diagonal utama dan kedua garis yang sejajar.
diagonal utama. Beri nama hasilnya D utama atau diagonal utama. Kemudian jumlahkan. Nah, berikut di bawahnya ini yaitu diagonal utama sama dengan A11, A22, A33 ditambah A12. Jadi diagonal seperti ini. Lalu langkah ketiga yaitu buat diagonal sekunder matriks atau garis panah ke atas. Jadi panah ke atas. Nah, yang melalui 3 buah elemen matriks. Buat juga 2 garis yang sejajar diagonal sekunder. Nah, D sekunder berarti diagonal sekunder sama dengan A31, A22, A13 ditambah A32, A23, A11 ditambah A33, A21, A12. Nah, untuk langkah keempat yaitu nilai determinan matriks ordo 3 yaitu D adalah selisih. Jadi D diagonal utama tadi dikurangi diagonal sekunder. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas bersama contoh soal ini ya. Tentukan determinan dari matriks, yaitu 3, 4, negatif 1, 4, 6, 2, 8, negatif 2, 3. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu salin 2 kolom pertama di sebelah kanan tanda terpisah. Nah, ini. Coba diperhatikan di PPT-nya ya. Salin 2 kolom pertama di sebelah kanan tanda terpisah. Nah, lalu langkah kedua dan ketiga. Buat diagonal utama dan 2 garis lain yang sejajar diagonal utama. Buat juga diagonal sekunder dan 2 garis lain sejajar diagonal sekunder. Nah, ini terdapat gambar di sini, coba diperhatikan semuanya. Yang ke atas yaitu adalah diagonal sekunder. Yang ke bawah ini ada panahnya ke bawah yaitu diagonal utama. Jadi untuk diagonal utama yaitu yang ke bawah, jadi semua dikalikan, berarti 3 dikali 6 dikali 3, lalu ditambah 4 dikali 2 dikali 8, lalu ditambah negatif 1 dikali 4 dikali negatif 2, nah hasilnya jadi 126. Begitu juga dengan diagonal sekunder. Yang ke atas, berarti 8 dikali 6 dikali negatif 1, nah sama dengan berapa? Nah, selanjutnya begitu. Dan hasilnya diagonal sekunder, yaitu sama dengan negatif 12. Nah, untuk yang materi kedua, yaitu inverse matriks persegi. Ordo 2. Nah, definisi inverse matriks persegi ordo 2 yaitu jika A adalah matriks persegi ordo 2 dan A inverse adalah inverse dari matriks A, maka A inverse sama dengan A inverse A atau sama dengan I2. Dengan I2 adalah matriks satuan ordo 2. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas contoh soalnya. Biar paham, periksa apakah matriks B merupakan inverse dari matriks A. Untuk memeriksa apakah B merupakan inverse dari matriks A, Anda tentukan nilai AB. Nah, jika AB sama dengan I2, maka B adalah inverse dari A. Nah, I sendiri itu tadi adalah I di sini itu adalah identitas. Jadi gitu. Nah, kita tunjukkan AB, berarti matriks A dikali matriks B. Matriks A tadi 8, 4, 6, 2. Matriks B negatif 1/4, 1/2, 3/4, dan negatif 1. Nah, seperti dikalikan biasa. Nah, perkalian pada matriks yaitu baris kali kolom. Masih ingat tentunya? Nah, masih ya? Lanjut. Nah, masih AB ternyata terbukti I2 sama dengan identitas. Nah, oleh karena itu, AB sama dengan identitas. Maka jelas B adalah inverse dari A atau dapat Anda tulis B sama dengan A inverse. Pada kasus ini berlaku pula BA sama dengan I. Jadi di sini itu kita menunjukkan bahwa AB
itu adalah identitas gitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya rumus inverse matriks persegi berdua. Jika A yaitu A, B, C, D, maka inverse dari matriks A ditulis A inverse. Jadi A inverse sendiri itu adalah simbolnya A dengan pangkat min 1 adalah A inverse sama dengan 1 per det A. Det A itu tadi adalah determinan A. Dikali D min B min C A. Nah, itu dengan yang A tadi, A dengan D itu ditukar, dan yang B dan C itu dikalikan min 1. Jadinya dapat D min B min C dan A. Dengan determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu sifat inverse matriks. Jika A, B, dan AB dianggap memiliki matriks inverse, maka berlaku sifat berikut. Nah, yang pertama yaitu AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, selanjutnya yaitu B A inverse sama dengan A inverse kali B inverse. Perhatikan bahwa AB inverse itu tidak sama dengan BA inverse, jadi antikomutatif. Bisa disebut antikomutatif. Nah, selanjutnya yaitu yang B, matriks singular dan non-singular. Definisi matriks singular dan matriks non-singular. Yaitu sebuah matriks persegi A dikatakan sebagai matriks singular, matriks yang tidak memiliki inverse. Ingat ya, matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Jika determinan dari matriks persegi itu sama dengan 0, atau jika determinan A sama dengan 0, maka A matriks singular. Lalu jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A matriks non-singular. Nah, untuk contoh soalnya yaitu diketahui matriks A 1, 2, 4, 3 dan I tadi ada identitas 1, 0, 0, 1. Carilah bilangan X sehingga matriks A dikurangi XI adalah matriks singular. Penyelesaiannya yaitu A dikurangi XI, I tadi ada identitas, X di sini itu seperti skalar. Jadi 1, 2, 4, 3 dikurangi X dikali matriks I tadi, identitas. Yaitu diperoleh A dikurangi X I tadi, I adalah identitas sama dengan 1 min X, 2, 4, 3 min X. Nah, syarat A dikurangi X I singular adalah determinan A dikurangi X I sama dengan 0. Jadi determinan 1 dikurangi X, 2, 4, 3 dikurangi X itu sama dengan 0. Nah, di sini mencari determinannya. Determinannya kan seperti tadi, silang. Ya. Nah, untuk yang pertama yaitu 1 min X dikali 3 min X. Lalu dikurangi 4 dikali 2. Nah, diperoleh X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, lalu dicari X-nya, ketemu X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Nah, sambil disimak, tolong dicatat ya, dirangkum di buku. Nah, ini sudah. Ya. Selanjutnya yaitu inverse matriks order 3 kali 3. Nah, jika B, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, maka B inverse sama dengan 1 per det B kali adjoint B. Nah, hampir sama dengan yang inverse matriks berorder 2 kali 2. Namun di sini ada adjoint B. Apa sih adjoint B itu? Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas. Nah, dengan syaratnya yaitu sama dengan inverse matriks berorder 2 kali 2. Syaratnya yaitu determinan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi inverse itu determinannya tidak boleh sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu adjoint B adalah adjoint matriks B yang merupakan transpose dari kofaktor-kofaktor matriks tersebut dan dilambangkan dengan adjoint B atau ADJ. ADJ itu dibaca adjoint gitu ya. Jadi ADJ B sama dengan K tadi itu adalah kofaktor,
I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Nah, T di atas itu adalah transpose gitu. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke contohnya saja. Misal matriks A sama dengan elemen-elemennya yaitu 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, untuk ini kan ordo 3 kali 3. Harus mencari determinannya dulu dengan menggunakan metode Sarus. Ya. Nah, didapat determinannya adalah min 1. Jadi di sini memenuhi bahwa determinan A itu bukan 0 gitu. Selanjutnya kita mencari kofaktornya tadi bahwa A11 sama dengan 40, A12 sama dengan min 13. Nah, sampai A33 yaitu sama dengan 1. Nah, adjoin A. Kita peroleh adjoinnya. Adjoin A yaitu 40, negatif 16, negatif 9, negatif 13, 5, 3, negatif 5, 2, 1. Nah, A inverse tadi yaitu rumusnya kan 1 per determinan dikali adjoin A. Nah, determinannya tadi yaitu min 1. Jadi, semua itu tinggal dikalikan negatif 1. Nah, ketemu A inverse sama dengan negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, dan negatif 1. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Aku mau tanya. Untuk mengapa determinan A itu tidak boleh sama dengan 0? Jadi pada informatik itu kan 1 per det A, ya. Nah, misal det A-nya itu 0. Nah, 1 dibagi 0 itu berapa? Kan 0. Jadi, maka dari itu determinan A itu tidak boleh sama dengan 0 karena 1 per 0 itu kan hasilnya 0. Begitu, ya. Maka dari itu, determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena waktunya hampir habis, coba salah satu dari kalian simpulkan apa yang tadi Ibu jelaskan. Baik, silakan, Nopi. Yang mau menyimpulkan. Kesimpulannya untuk yang pertama, Ya. inverse matrik memiliki syarat determinan tidak boleh sama dengan 0. Oke, betul. Lalu? Untuk yang kedua, determinan matrik yang berordo 2 kali 2, cara menghitungnya yaitu A11, A22 dikurangi A21, A12. Oke, betul. Atau bisa ditulis AD min BC. Oke. Udah? Untuk matrik yang ordonya 3 kali 3, determinannya yaitu D utama dikurangi D sekunder. Oke. Atau determinan utama dikurangi determinan sekunder. Iya, betul. Betul, Bu? Oke. Terima kasih ya atas Nopi dan Dina tadi. Nanti Ibu akan catat sebagai poin keaktifan kalian. Nah, sebelum Ibu akhiri, nanti ada tugas yang Ibu akan kirim lewat WA saja buat dikumpulkan hari Senin, ya. Formatnya yaitu nanti ditulis di folio, lalu difoto, lalu dibuat file, ya. Hari Senin jangan lupa.